Host, tolong di share screen CV-nya dari pembicara pada hari ini. Salah ya? Sorry ya. Stop share. Maaf ya. Pembicara CV ini. Belum muncul ya? Belum. Stop share dulu deh. Screen. Begini lagi yang muncul. Kasih itu ya? Ini PPT nih. Iya, tapi ini CV. Oke. CV. Ini gue udah bikin CV. Oke. Terima kasih. Oke, pembicara pada kali ini bernama Mas Fian Putro Surya Amin Muhtar, Mas Fian Amin, yang berdomisili di Jakarta Selatan. Beliau telah menjelaskan pendidikannya pada Bachelor in Economics SE, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang telah diselesaikan pada tahun 2016. Selain itu, pada tahun 2015 mengikuti studi program di Waseda University, Jepang, dan melanjutkan Master in Economics, jurusan atau konsentrasi Behavioral Economics and Game Theory di Fakultas Ekonomi dan Bisnis University of Amsterdam. Pengalaman kerjanya dari Mas Fian ini pada masa-masa kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesia merupakan asisten dosen pada beberapa subjek, yaitu Econometrics, Mathematics for Economics and Business, dan Statistik. Selanjutnya menjadi Research Assistant World Bank Indonesia pada tahun 2018. Dan pada tahun 2016 hingga 2020 merupakan Junior Research Associate Institute for Economics and Social Research Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Dan hingga saat ini beliau sebagai Research Associate di Economic Research Institute for ASEAN and East Asia, serta Research Fellow di Nudge Plus. Jika kita lihat di sini, research activity dari Mas Fian sudah banyak sekali ya, mulai 2015. Dan mungkin saya akan membacakan pada tahun 2020 saja, yaitu Exploratory Study on Financial Technology Indonesia yang bekerjasama dengan Regional Investment Agency. Selanjutnya, Food Consumption in Households and Working Women, a Most Ideal Demand System, kerjasama dengan Universitas Indonesia Research Grant. Selanjutnya, in changing the linkage between policy priorities, fiscal planning and budget allocation in the implementation of the Sustainable Development Goals in Indonesia, yang bekerjasama dengan UNESCO. Selanjutnya, penelitian mengenai flood insurance versus flood mitigation program, studi of Jakarta, bekerjasama dengan Australia Indonesia Cooperation. Selanjutnya kita bahas publikasi. Mas Fian ini telah mempublikasikan beberapa tulisan, beberapa hasil karya tulisnya. Itu pada tahun 2016, menerbitkan tentang supporting financial inclusion in East Java through branchless banking, a potential of digital financial service. Selanjutnya pada tahun 2017 menerbitkan tulisan yang berjudul The Potential of East Java's Maritime Economy, Input-Output Analysis. Selanjutnya, Contract Stability and Farmer Characteristics of Contract Chile Farming. Dan selanjutnya meneliti tentang Financial Inclusion through Digital Financial Service and Branchless Banking Inclusiveness Challenge
and opportunities. Selanjutnya, juga meneliti tentang yang berjudul Does Pip Water Improve the Welfare of Poor Households? Dan publikasi terakhir yaitu pada tahun 2018 yang berjudul Financial Solution for Biodiversity in Contributing to the Economic Development in Indonesia. Oke, tidak perlu berlama-lama, mari kita persilakan Mas Pian Amin sebagai pembicara pada webinar hari ini. Baik, terima kasih teman-teman dari Sekolah Tata yang memberikan waktu buat kita semua di diskusi pagi ini. Semoga ini menjadi kelas yang bermanfaat buat kita, terlebih untuk lebih mengenal metode eksperimen dalam penelitian ekonomi. Seperti yang dikenalkan tadi, saya Pian, kebetulan sekarang jadi behavioral economist di Nudge Plus. Jadi itu sebuah lembaga yang bergerak di bidang penelitian, konsultasi, dan training di bidang behavioral economy. Dan aktivitas kami di Nudge Plus diantaranya adalah memberikan pelatihan atau advice ke pemerintah maupun organisasi dalam rangka membuat kebijakan yang lebih baik dengan ilmu dengan insight-insight dari behavioral economics. Ya, pagi ini kita bakal sedikit belajar terkait metode eksperimen untuk penelitian ekonomi. Saya akan membahas lebih ke level pengenalan ya, karena sebenarnya kalau experimental economics itu kalau di kuliah udah pasti jadi satu matkul sendiri yang ya gimana ya, dari waktu 6 bulan terus ini disingkat jadi waktu 1 jam, jadi agak challenging sebenarnya buat saya untuk menyusun materi untuk webinar pagi ini, tapi insya Allah saya coba untuk setidaknya memberikan gambaran yang cukup untuk mengetahui apa itu experimental economics. Mungkin bisa di-share. Kak Pian udah diizinkan untuk nge-share, Kak. Oh, oke. Dari aku ya berarti. Sebentar. Oke, experimental economics and introduction. Jadi kita bakal belajar pengenalan aja terkait metode eksperimen di ilmu ekonomi. Nah, buat hari ini yang kita pelajari, yang akan saya sedikit bagi, ada beberapa hal pengenalan terkait experimental economics, terus sedikit mengenai sejarahnya, terus bagaimana metodenya, terus apa perdebatan di kalangan akademisi terkait experimental economics, terus sedikit gambaran bagaimana membuat desain eksperimen, dan saya akan memberi beberapa contoh. Lalu nanti di akhir kita akan coba bareng-bareng untuk melakukan running data dari eksperimen. Ini karena yang ngadain sekolah stata, jadi seenggaknya harus ada mainan statanya. Jadi nanti kita akan sedikit belajar menggunakan stata untuk melakukan hipotesis testing untuk data eksperimen. Nah, awalan dulu, apa sih experimental economics? Jadi ini sebuah metode ya, atau bisa juga dibilang sebuah disiplin yang menggunakan data dari fenomena ekonomi yang didapatkan dari baik itu laboratorium ataupun dari data natural ya, data lapangan.
Tapi yang jelas di experimental economics, data-data tersebut sudah dikontrol dalam sebuah environment yang disetting dengan tujuan tertentu. Gitu. Jadi experimental economics ini sebenarnya sama juga dengan studi di ranah psikologi atau fisika yang menggunakan eksperimen. Jadi ini sebuah metode yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dan layaknya metode-metode lain di experimental economics pun ini digunakan untuk menjelaskan atau menjelaskan fenomena-fenomena ekonomi. Nah, kenapa sih harus ada eksperimen di ilmu ekonomi gitu? Bukannya metode di ekonomi itu udah banyak ya. Ada kalau regression aja ada logit regression, probit, DID, panel, time series, GARCH, dan segala macamnya gitu. Nah, kenapa ada eksperimen? Nah, yang paling utama sebenarnya karena di eksperimen didapatkan kondisi yang terkontrol. Jadi hasil yang didapatkan dari eksperimen adalah bentuk kausalitas yang sudah dikontrol. Misalkan kita pengen cari tahu apa dampak X ke Y gitu. Kalau diregresi kan itu dituliskan dalam bentuk misal Y sama dengan beta 0 plus beta 1X plus Z ya. Z-nya adalah matriks dari kontrol gitu. Nah, di eksperimen kontrol itu dibuat dengan setting yang telah didesain dalam laboratorium ataupun field eksperimen. Nah, kalau di regression itu kan jenisnya itu banyak banget nih yang tadi sudah saya sebutin, DID, panel segala macam. Itu karena biasanya kita kesulitan untuk mendapatkan beta 1 yang pure, yang udah dilepaskan dari variabel-variabel confounding variables yang lain gitu. Nah, kalau di eksperimen semuanya itu didesain agar kita benar-benar dapat beta 1 dan desainnya itu dilakukan dalam sebuah environment laboratorium. Nah, terus yang kedua terkait replicability, eksperimen memungkinkan peneliti-peneliti untuk melakukan replikasi kembali atas sebuah studi. Jadi memastikan bahwa studi ini sebenarnya benar nggak sih, valid nggak sih, atau melakukan tes stressing teori gitu. Jadi misalkan studi ini menggunakan asumsi A, B, C, D, E gitu. Nah, gimana kalau asumsi itu dirubah D, E, F, G gitu. Nah, apakah hasil yang sama akan ditemukan atau enggak? Nah, selain itu, banyak fenomena-fenomena ekonomi yang sulit atau bahkan nggak mungkin diobserv gitu. Misal, sebuah kebijakan yang belum terjadi atau belum dilaksanakan. Itu kan nggak mungkin ya kita tahu bagaimana dampaknya gitu. Jadi salah satu cara adalah melakukan eksperimen. Terus breakdown dari sebuah proses yang kompleks atau proses yang abstrak dan menjadikannya ke dalam bentuk yang lebih simpel dan terukur. Beberapa contoh eksperimen yang mencoba untuk mengabstraksikan misalkan kepercayaan atau perasaan timbal balik itu bisa dibuat dalam bentuk eksperimen. Misalkan kalau pernah dengar istilah trust game, di situ ada sebuah cara untuk mengukur bagaimana seseorang berterima kasih atas kebaikan seseorang lain gitu. Nanti bakal kita bahas dikit-dikit. Nah, ini misal nih, saya tertarik untuk mengetahui bagaimana sebuah aturan dalam bidding, aturan dalam lelang itu mempengaruhi nilai bidding dari peserta. Misal, ada yang pernah dengar istilah ini ya, ada English auction, ada Dutch auction, terus ada sealed bid auction. Nah, beda-beda sistem auction ini kan menghasilkan nilai bidding yang berbeda juga ya. Salah satu untuk mengetes cara
hasil outcome dari lelang adalah ya melakukan eksperimen. Di sini dimisalkan ada auction 1 itu sistemnya seperti ini. Jadi misal please write your bid on the slip of paper and hand it over to me. Jadi ini sistemnya setiap peserta menuliskan biddingnya masing-masing di kertas tersebut. Jadi orang lain nggak tahu dan dia juga nggak tahu bidding dari orang-orang lain. Nah, beda kayak misalkan ada namanya English auction. Nah, itu yang sering kita lihat di film-film ya. Misalkan auction barang antik. Misal meja antik dijual mulai dari $50.000 gitu. Terus ada yang nambahin lagi $60.000, nambahin lagi 10.000, nambahin 10.000, nambahin 10 kayak gitu. Ada juga yang namanya Dutch auction. Nah, kalau Dutch auction itu kebalikan dari English auction. Kalau English auction kan dari bawah. Nah, kalau dari Dutch auction itu dari atas. Jadi pengelola auctionnya ini yang biasanya nawarin mulai dari titik tertinggi gitu. Biasanya untuk pasar ikan sama pasar bunga. Jadi misal ini ada bunga jenis X dihargai sekitar 3.000 euro untuk per kuintalnya gitu. Entah ya, mungkin ada atau enggak. Nah, terus orang-orang melakukan bidding dengan cara memberhentikan auction ketika harganya akan turun terus-menerus itu. Jadi dari 3.000 terus si penyelenggara bilang 3.000, 2.500, 2.000 sampai ada yang bilang stop. Nah, yang stop itu yang dapat menang auctionnya. Nah, auction kayak gini kan menghasilkan nilai bidding yang berbeda-beda ya. Nah, cara tahu mana yang paling optimal sebenarnya ya dengan melakukan eksperimen. Nah, sejarahnya, jadi eksperimental economics ini sebenarnya udah cukup lama ya. Dari tahun 48 ada yang namanya Pak Chamberlain ini. Dia dulu melakukan sebuah eksperimen untuk mengetahui apakah price equilibrium itu benar-benar ada ya dan di mana. Jadi dia membuat eksperimen untuk melakukan tes sebenarnya pertemuan demand function sama supply function itu apakah akan membuat kita menemukan titik equilibrium. Jadi dia yang dilakukan adalah membuat pasar dengan cara orang-orang itu dimasukkan dalam sebuah pit, terus beberapa dari mereka adalah pembeli dan penjual, terus mereka dimasukkan ke dalam pit tersebut untuk dipersilahkan melakukan transaksi. Nah, sayangnya memang nggak terlalu berhasil karena terlalu banyak transaksi dan susah repot pencatatannya. Nah, di tahun sekitar 6264 ini, Vernon Smith ini menyempurnakan eksperimen pasar tersebut dengan menjadikannya sebuah lelang. Jadi yang dilakukan adalah melakukan double auction, itu ada pembeli dan penjual. Nah, lelangnya tersentralisasi. Jadi penjual menyampaikan tawaran harganya, terus pembeli menyampaikan tawaran kemauannya mau beli atau enggak kayak gitu. Nah, hasilnya Vernon menemukan titik yang lebih efisien. Dalam artian ini, efisien ini titik yang mendekati general equilibrium-nya. Nah, terus ada eksperimen lain yang ini di ranah game teori. Jadi salah satunya ya, kalau kita tahu ada prisoner dilemma, ini juga ada eksperimennya. Terus ada eksperimen terkait oligopoli.
Nah, terus juga ada eksperimen terkait individual choice. Yang ini mencoba melakukan eksperimen untuk mengetahui apakah utility function itu benar-benar apa ya mengejawantahkan preferensi seseorang itu, atau apakah utility function seseorang itu sesuai dengan standar ekonomi yang kita percaya selama ini. Nah, kalau rekan-rekan semua pernah dengar istilah ini, ada Allais paradox, itu beliau ini yang menunjukkan bahwa beberapa orang atau mungkin sebagian besar orang mengalami ini ya ketidakrasionalan dalam pengambilan keputusan yang mana utility function-nya tidak sesuai dengan standar yang dipakemkan di ilmu ekonomi. Jadi mungkin nggak perlu dibahas ya ini. Mungkin bisa cari sendiri, ada Allais paradox. Nah, tujuan dari experimental economics sendiri itu pertama teori testing atau setting. Jadi kita melakukan tes apakah sebuah teori di ilmu ekonomi itu benar, valid. Nah, kan biasanya economics itu dikritik dengan sebuah disiplin yang apa ya, istilahnya armchair disiplin gitu kan. Ekonominya duduk di atas kursi ya, dan membuat asumsi-asumsi seakan-akan semuanya itu berjalan sesuai dengan asumsi tersebut. Nah, experimental economics hadir untuk memvalidasi apakah asumsi-asumsi atau teori yang ada di ilmu ekonomi itu memang berlaku demikian. Nah, misal nih prisoner dilemma. Nah, jadi kan kalau misalkan apa yang kita pelajari di game teori, Nash equilibrium itu ada di sini ya. C itu cooperate, yang D deviate, dan orang berdasarkan asumsi rasionalitas akan memilih di deviate. Karena pertimbangannya ketika misalkan dia mempertimbangkan orang lain, dominan strateginya itu adalah deviate. Nah, tapi di eksperimen banyak kejadian bahwa orang tetap memilih yang kooperatif ya. Nah, ini dilakukan di tes di experimental economics dan dicari tahu apa sih penyebab orang melakukan tindakan kooperatif dalam game teori ini ya, di dalam prisoner dilemma. Terus ada stress testing. Tadi sempat saya sebut sedikit, ya ini gimana kita tahu sebuah teori itu apakah juga berjalan ketika asumsinya kita rubah gitu. Misal market equilibrium itu kan diasumsikan terbentuk ketika ada perfect information kan terkait harganya. Nah, gimana kalau misalkan perfect information itu kita cabut dulu, apakah terbentuk market equilibrium atau enggak? Apa coba? Nah, terus selanjutnya search for empirical regularities. Ini juga bisa dilakukan misalkan masih belum ada teori terhadap sebuah fenomena, lalu kita ingin membuktikan bahwa ini bisa diteorikan gitu. Misal banyak orang-orang yang menunjukkan social norm. Jadi kalau teman-teman pernah dengar istilah diktator game atau ultimatum game, misal si A dikasih uang $10, lalu dia diminta untuk bukan diminta ya, dipersilakan untuk memberikan sebagian dari $10 itu ke orang B gitu. Nah, banyak kalau dalam standar economics kan mestinya seseorang itu ya kalau dia rasional dan self interestnya tinggi, ya dia akan mengambil semuanya $10 tersebut. Nah, tapi
yang kita lihat bahwa banyak dari kita yang melakukan charitable giving kayak gitu. Nah, ini juga bisa dibuat teorinya. Nah, kalau nggak salah, terkait social preference itu ada beberapa teori yang mendukung ya, yang menjelaskan mengapa orang memberi uang kepada orang lain atau mengapa orang berbuat baik kepada orang lain. Ada yang namanya inequity aversion, terus ada yang bilang itu ya bentuk reciprocal behavior dan macam-macam. Dan itu teori tersebut didasarkan dari sebuah eksperimen lalu dibuat teorinya. Nah, terakhir ada advice policy makers. Jadi tadi saya sempat sebut bahwa ada kebijakan yang perlu dilakukan testing, apakah kebijakan itu akan berhasil atau enggak gitu. Nah, kalau dalam ranah sains biasanya dikenal dengan istilah wind tunnel ya. Jadi percobaan apakah sebuah intervensi itu bisa terlaksana sesuai dengan yang ditujukan atau enggak. Misal tes terkait auction gitu. Jadi kalau misalkan pemerintah punya barang sitaan ya, biasanya di ini ya direktorat apa ya yang punya sitaan-sitaan itu. Nah, barang sitaan ini ketika misalkan pemerintah mau ngejual, kan mikir ya enaknya ini dijual dengan sistem apa gitu. Pakai Dutch auction, pakai English auction, atau jenis auction yang lain. Nah, ini bisa dilakukan tes dengan eksperimen. Terus misalkan terkait regulasi privatisasi listrik, nah itu gimana? Dalam eksperimen ada beberapa teori-teori yang paling sering digunakan, tergantung jenis eksperimennya. Tapi yang paling sering itu ada 3 hal ini: expected utility maximization, terus Nash equilibrium, sama market equilibrium. Nah, di eksperimen itu kan responden itu diberi reward. Nah, kita melihat bagaimana seseorang itu merespon terhadap reward tersebut dan bagaimana dia menentukan pengambilan keputusan sesuai dengan setting environment-nya. Nah, itu didasarkan pada decision theory ya, dalam ini utility maximization. Jadi sebelum eksperimen itu kita sudah membuat prediksi kalau misalkan di treatment subjek akan berperilaku seperti ini kalau mengikuti utility maximization. Nah, kalau mengikuti sebuah teori lain akan berperilaku seperti ini. Dan yang lain-lainnya. Beberapa contoh eksperimen, tipe-tipe eksperimen ada laboratory, field, natural experiment, ada quasi natural experiment. Kalau yang laboratory eksperimen ini yang mungkin yang paling banyak ya. Walaupun yang kekinian itu udah sebagian besar mulai masuk ranah ke field experiment. Yang terkenal di laboratory experiment itu eksperimennya Ebbing beserta kolega. Ini eksperimen terkait bribery. Terus kalau field experiment ini biasanya eksperimen yang dilakukan untuk mengevaluasi kebijakan atau yang mungkin teman-teman sering dengar dengan istilah RCT, randomized control trial, itu juga merupakan bagian dari field experiment. Nah, salah satu contohnya adalah Carlan and Liz ini. Mereka mencari tahu efek dari proses matching dalam charitable giving. Lalu ada natural experiment. Nah, bedanya dengan 2 yang di atas, natural experiment itu peneliti tidak membuat intervensi, tapi intervensi itu terjadi secara natural, dan jadi peneliti hanya mengambil data dari apa yang diobservasi. Contohnya ini Duflo, yang mungkin pada tahu ya, ini riset terkait
dampak dari SD Impress ke labor ya, gimana outcome dari labor dari orang-orang yang dulunya mendapatkan fasilitas SD Impress gitu. Nah, terus ada lagi quasi natural experiment. Ini seperti sebelumnya, tapi kalau yang di sini tidak dilakukan randomization. Jadi di natural experiment atau field experiment itu asumsi yang bukan asumsi ya. Hal yang harus dipertahankan adalah randomisasi untuk treatmentnya. Tapi kalau di quasi natural experiment ini enggak. Ini misalkan kayak pemerintah membuat kebijakan di beberapa wilayah tertentu gitu. Nah, keputusan pengambilan kebijakan itu kan nggak random kan ya. Jadi karena ada pertimbangan tertentu memilih di wilayah A atau B gitu. Nah, ini yang digunakan dalam national experiment. Tapi hari ini kita bakal banyak bahas lebih ke laboratory experiment sih. Karena ya keterbatasan waktu. Terus beberapa topik untuk experimental economics ada macam-macam ya. Kalau di ranah industrial organization, di I.O. biasanya ngomongin masalah markets atau auction, di labor economics ngomongin masalah insentif, motivation. Nah, ada satu paper yang menarik terkait insentif ini. Jadi perusahaan mau mencari tahu sistem bonus apa yang terbaik untuk karyawannya. Apakah bonus ketika misalkan pekerja bekerja sesuai target, atau apakah bonusnya itu sifatnya punishment. Dalam artian misalkan pekerja udah dikasih bonus duluan, baru ketika misalkan pekerja nggak dapat target, dia bonusnya dikurangin. Nah, secara value sebenarnya yang pertama dan yang kedua itu sama-sama aja. Tapi apakah framing bentuk insentifnya akan punya efek terhadap produktivitas pekerja? Nah, itu ada papernya tuh yang bisa dicari tahu. Selanjutnya ada kalau di behavioral economics biasanya ngomongin public goods dan bargaining. Bargaining ini ya isu-isu yang ada di yang dibahas di trust game, dictator game, yang kayak gitu. Terus ada individual and decision making and group decision making, biasanya bahas masalah risk and uncertainty. Nah, kalau di development biasanya impact evaluation ya, RCT dan sebagainya. Nah, diskusi terkait metode eksperimen itu seringkali kita dengar kalau misalkan dibuat eksperimen laboratorium, itu gimana nanti kalau diterapin di dunia nyata, apakah bisa merepresentasikan hasilnya gitu. Nah, itu biasanya omong-omongan kayak itu sama aja kayak omongan yang kayak gini nih. Apakah behavior dalam artificial setting itu berlaku di dunia nyata? Terus gimana, atau dalam istilah lain, bagaimana dengan external validity dari experimental economics? Nah, hal-hal yang kayak gini sebenarnya nggak cuma jadi concern dalam metode eksperimen ya, karena metode-metode lain pun punya peluang untuk terkikis external validity-nya. Nah, tapi sebelum itu kita sedikit bahas aja ya terkait internal validity dan external validity. Jadi kalau di internal validity kan bagaimana sebuah riset itu logis dan konsisten ya, dan valid. Kalau external validity kan bagaimana kita bisa mengeneralisasi konklusi yang dari riset tersebut. Nah, biasanya internal validity ini
membutuhkan abstraksi atau simplifikasi ya, biar risetnya itu bisa dijalankan. Tapi kadang abstraksi tersebut itu membuat external validity-nya yang menjadi lemah. Nah, kalau di teori, ya internalnya yang tinggi, eksternalnya yang rendah. Karena belum ada testingnya ya, benar-benar bisa terjadi. Atau bahkan mungkin penggambaran hal aslinya belum tentu seperti itu. Nah, kalau di eksperimen, biasanya high score on internal, dan external validity-nya tergantung ya. Kalau misalkan dia risetnya di market eksperimen, biasanya tinggi. Nah, untuk di topik-topik lain mungkin nggak terlalu tinggi. Nah, kalau field data, low score on internal karena controllingnya susah, tapi high score on external karena ya itu biasanya udah terjadi, terus tinggal gimana kita bisa menemukan makna dari data-data tersebut. Nah, kalau field eksperimen, something in between. Sedikit pengenalan bagaimana melakukan eksperimen. Yang jelas, pertama, kita formulasikan research question-nya seperti dengan metode-metode lain. Baru kita milih desain yang terbaik untuk menjawab research question tersebut. Nah, terkait treatment, ada jenisnya yang within, ada yang between. Paling enak sebenarnya between ya, dan normalnya between, karena kita bisa benar-benar membedakan antara orang yang dapat treatment mana yang kontrol. Jadi nanti pun ketika hipotesis testingnya pun gampang, ngambil yang dari orang yang terkena treatment sama orang yang nggak dapat treatment. Nah, tapi juga bisa misalkan treatment itu within subject. Jadi orang yang sama mendapatkan 2 atau 3 perlakuan yang berbeda. Nah, tapi ini riskan untuk terkena demand effect ya, kalau pernah dengar. Jadi karena satu subjek itu mendapatkan 2 treatment, dia kemungkinan bisa berperilaku dengan ekspektasi bahwa oh ini eksperimenternya pengen saya berbuat ini nih kayak gitu. Nah, itu yang harus kita waspadai. Tapi emang possible dilakukan, terutama dengan considerasi misalkan kita nggak terlalu punya banyak budget untuk bikin between design, karena kalau between design kan berarti jumlah responden atau jumlah subjeknya harus lebih banyak daripada within design. Terus tentukan number of session dari tiap treatment, terus nulis instruksi di tiap treatment. Nulis logbook, kuesioner, milih apakah computerized atau enggak. Nanti saya beri contoh bagaimana sebuah logbook eksperimen, dan saya akan perlihatkan juga kuesioner dari eksperimen. Kalau itu bentuknya ini ya, eksperimen tulis ya. Kalau komputer kan berarti harus dibuat dalam software yang biasanya orang pakai Z3, tapi ada juga beberapa software yang lain. Dan yang cukup penting juga uang atau insentif untuk membayar subjek. Nah, terus setelah semua disiapkan, melakukan pilot, jadi nggak langsung bikin eksperimen. Kita bikin pilot, terus dari pilot itu kita improve desainnya. Kalau misalkan ada yang kurang. Nah, habis itu baru merekrut subjeknya. Jalanin eksperimen, lalu analis dengan datanya, dan tulis paper. Oh ya, tadi saya ada beberapa istilah. Kalau yang belum terlalu familiar, kalau session itu ini ya, sequence dari task dari sebuah eksperimen. Jadi seorang subjek ini bisa melakukan beberapa
session itu rangkaian eksperimen ya. Jadi dalam sebuah eksperimen, misalkan udah dikelompokkan grup-grupnya, nah terus grup ini diundang untuk menjalankan eksperimen dalam sebuah sesi. Nah, di dalam satu sesi eksperimen itu biasanya ada round. Round itu apa istilahnya dalam gini, round itu satu rangkaian tugas dalam sebuah eksperimen. Jadi dalam satu sesi pun orang bisa melakukan 2 atau 3 kali round tergantung keperluan dari eksperimen tersebut. Terus ada treatment, itu unique environment with respect to parameters of interest. Jadi apa yang ingin diteliti, misalkan kalau tadi kan yang di awal saya jelasin terkait aturan dari auction. Jadi treatmentnya adalah ya aturan auction itu sendiri. Ada yang pakai Dutch, ada yang pakai English, dan ada yang pakai auction tertutup. Terus ada desain, itu spesifikasi dari sesi. Treatments to evaluate research question, dan ada eksperimen itu sendiri. Jadi collection of session to evaluate research question. Nah, berikut ini hal yang penting untuk dijaga dalam sebuah eksperimen untuk menjaga validitas dari desainnya. Pertama ada istilah namanya non-satiation. Nah, ini terkait reward yang diberikan ke subjeknya ya. Nah, subjek itu tidak boleh merasa bahasa Indonesia satiation itu apa ya? Kenyang kali ya. Jadi reward yang diberikan itu makanya biasanya berupa uang. Jadi kalau orang kan semakin banyak dapat uang, dia ya makin senang aja kan. Dalam ilmu ekonomi kita belajar monotonicity ya, more is better, dan orang nggak bakal menurun marginal utilitasnya ketika mendapatkan uang tambahan. Kalau misalkan coklat gitu kan, ya orang suka dapat coklat. Tapi kalau ditambah coklat lagi, utilitasnya juga, tambahan utilitasnya bakal menurun. Tapi kalau uang, tambahan utilitasnya bakal lebih stabil. Terus saliency ini terkait dengan reward juga. Jadi apa yang dilakukan subjek atau keputusan diambil subjek itu harus berbanding lurus dengan reward yang dia dapat gitu. Jadi segala perbedaan atas pengambilan keputusan subjek itu memang didasarkan dari utility fungsinya dia gitu. Karena di insentif reward tadi. Jadi bukan karena hal lain. Terus privacy. Jadi apa yang dilakukan A nggak boleh diketahui oleh apa yang dilakukan B, dan begitu juga sebaliknya. Karena ini untuk meminimalisir adanya ekspektasi. Begitu pula apa yang dilakukan A itu sebaiknya nggak bisa diidentifikasikan oleh eksperimenternya. Jadi kalaupun nanti misalkan dalam sebuah eksperimen itu mengisi sebuah kuesioner, jangan sampai ada identifiernya. Mungkin diberi kode gitu. Jangan sampai diberi nama atau nomor telepon. Nah, ini untuk mengantisipasi subjek itu berperilaku socially desirable way. Dalam artian, oh mestinya sih berdasarkan norma umum aku berperilaku kayak gini gitu. Nah, padahal semestinya dalam sebuah eksperimen yang ingin didapatkan adalah hal-hal yang sesuai dengan variable of interest dan sesuai dengan treatment yang udah didesain. Dan terakhir reward dominance, pastikan reward itu yang diberikan memadai ya, dalam artian dia nggak lebih kecil dari opportunity cost dari mengikuti eksperimen tersebut. Dan
perubahan atau perbedaan pengambilan keputusan itu bukan dari hal lain selain reward. Jadi misalkan kita bermain game gitu, ada public good games atau apa, keputusan diambil itu mestinya harus berdasarkan reward yang dia dapat, bukan karena orang karena suka main game atau pengen menjatuhkan lawan aja gitu. Nah, jangan sampai itu terjadi. Terus dengan 4 hal itu ada implikasinya. Jadi karenanya biasanya eksperimen itu menggunakan uang ya, menggunakan cash untuk menghindari satiation tadi. Terus cari subjek yang opportunity cost-nya rendah, biasanya mahasiswa ya. Kalau misalkan orang yang udah kerja gitu kan, ya dia punya opportunity cost pekerjaan atau misalkan jaga toko gitu kan harus opportunity-nya tinggi. Dan learning curve-nya tinggi ya. Jadi jangan sampai kita bikin eksperimen yang subjeknya ini susah paham dengan instruksi dari eksperimen. Terus create the simple possible economic environment, keep it simple. Untuk promote dominance juga gunakan istilah yang netral. Nah, jangan gunakan istilah macam gini, misal ini penelitian terkait social preference gitu, dan kita ingin tahu bagaimana pengambilan keputusan orang dalam charitable giving. Jangan seminimal mungkin menggunakan untuk istilah-istilah seperti berkontribusi atau memberikan sumbangsih gitu. Nah, tapi gunakan istilah-istilah yang normal seperti memberikan token ini atau memberikan. Atau kalau misalkan dalam eksperimen lain jangan sampai menggunakan istilah-istilah yang dia punya value positif atau negatif gitu. Terus maintain subjects privacy, dan terakhir do not deceive subjects. Nah, ini sedikit beda dengan subjek di eksperimen di psikologi ya. Beberapa eksperimen psikologi itu mengandung deception, dalam artian misalkan ada seseorang yang harus melakukan sebuah role, misalkan dia harus marah atau dia harus senang, terus orang lain harus bagaimana kita melihat gimana orang lain merespon terhadap ekspresi seseorang yang marah atau senang itu. Nah, padahal sejatinya kan dia nggak berekspresi seperti itu gitu. Nah, di experimental economics ini sangat dihindari karena pertama biasanya melibatkan ini kan, kalau di eksperimental di ekonomi melibatkan uang, reward, dan orang nggak mau dapat deception karena dan ini juga membahayakan karena ketika misalkan nanti ada sebuah eksperimen lagi, orang akan cenderung tidak percaya dengan eksperimen tersebut gitu, karena sebelumnya udah pernah ditipu. Gitu. Nah, di mana menemukan ide-ide untuk eksperimen? Rekan-rekan bisa nyari tahu, ada sebuah website yang menyediakan kumpulan bibliografi eksperimen. Itu kita bisa cek di sini nih. Nanti silakan dikunjungi website ini. Nah, di situ ada contoh-contoh eksperimen yang pernah dilakukan dan diklasifikasikan berdasarkan topik yang diambil. Misalkan di sini ada game theory, markets, bargaining, auction, public economics, dan lain-lain. Maaf. Terus kalau mau belajar lagi, ini sekedar mengabari beberapa bulan lalu
Nudge Plus bekerja sama dengan UGM mengadakan webinar terkait experimental economics, dan silakan bisa mengunjungi YouTube Ilmu Ekonomi UGM untuk belajar lebih lanjut terkait eksperimen. Cukup komprehensif ya di sini, dimulai dari topik pengenalan eksperimen sampai bagaimana menganalisis data dari eksperimen. Sedikit saya kasih contoh-contoh dari eksperimen ya, biar kebayang juga. Nah, misal ada public good games ya, di mana seseorang mempunyai pilihan untuk apakah berkontribusi ke publik yang hasilnya akan dinikmati bersama dalam sebuah grup, ataukah dia memilih untuk egois dan mengambil gini. Misal seseorang itu dikelompokkan dalam satu grup. Nah, dia diberi masing-masing dalam grup tersebut diberi uang $10. Nah, $10 ini dia dipersilakan diberi pilihan untuk menjaga, bukan menjaga ya, untuk menyimpan sebagian dan memberikan sebagian untuk public goods. Nah, hasil dari public goods ini nanti akan dikalikan terus disebarkan rata kepada masing-masing member dari grup tersebut gitu. Jadi kalau misalkan orang egois kan pasti diambil sendiri ya. Tapi sebenarnya titik optimum dari public goods game ini kalau tiap-tiap orang itu menyumbangkan semua uangnya ke public goods gitu. Sama kayak personal dilemma lah. Nah, tapi kan orang punya kecenderungan untuk ini ya, egois jadi free rider gitu. Nah, di sini sebuah riset mencari tahu apakah ketika misalkan ada punishment itu bisa mengurangi sifat egois yang tadi. Misal kalau dibuat punishing is costly. Oke. Ini gamenya seperti ini ya. Ada 4 member dalam satu grup, tiap member menerima 20 token sebagai endowment. Terus tiap orang bisa berkontribusi antara 0 sampai 20 ke grup tersebut sebagai sebuah public goods ya. Nah, nilai MPCR-nya 0,44. Terus gamenya ini diulang sebanyak 6 kali. Nah, apa yang dikenalkan atau apa yang diintroduce dalam normal game public goods ini adalah di kelompok treatment, subjek bisa memberikan punishment ke group members kalau misalkan dia jadi free rider atau ke orang-orang yang nggak berkontribusi pada kelompok. Nah, di sini dengan cara a subject can assign between 0 and 10 points to punish another members at some cost. Nah, every punishment point assigned to a subject decrease the punished subject's payoffs by 3 units. Jadi kalau misalkan ada subjek yang nyimpen semua endowment, jadi endowmentnya 20 itu disimpan semuanya, nah dia akan terkena punishment sesuai dengan jumlah punishment yang di-assign ke dia. Jadi kalau ada orang lain yang mau ngasih punishment, satu unit punishment itu bisa mengurangi 3 unit dari token orang yang jadi free rider. Nah, ini
main expenditure by punishing group members. Oh, ini expenditure ya. Kita lihat di sini ini secara normal ya. Di treatment, bukan treatment, di round yang pertama itu sebagian besar semua orang berkontribusi ya. Terus ini normal dalam public goods game. Terus di round berikutnya orang udah mulai deviate dan semakin ke sana semakin kecil kontribusi ke public goods. Nah, ketika ada punishment, nah gimana rate-nya? Jadi ini rata-rata nilai cooperation ya. Ketika dengan ada punishment, nah kita lihat bahwa kontribusinya masih stabil di atas ya. Tapi kalau misalnya nggak ada punishment, kontribusinya turun di tiap-tiap round. Nah, terus yang B ini cuma ganti order. Gimana kalau misalkan tanpa punishment menurun, kalau dengan punishment masih bisa terjaga stabil di atas. Terus ini ada contoh field eksperimen. Oh, ini eksperimen terkait imunisasi ya. Jadi ini sebuah RCT untuk meningkatkan kunjungan ibu untuk mengimunisasi anaknya ke dalam fasilitas kesehatan terdekat. Nah, bentuk treatmentnya adalah memberikan ini ya 1 kilogram lentils ini. Ini kayak makanan India gitu. Nah, resultnya adalah imunisasi meningkat di treatment yang jadi kontrolnya adalah nggak ada camp dan nggak ada insentif. Treatmentnya ada camp dan insentif, dan dengan adanya treatment ini kehadiran itu bisa naik 5 kali lipat. Ini salah satu contoh aja. Nah, terus ini penutup untuk materi eksperimen. Jadi Gary Charles bilang, sometimes you need a screwdriver, sometimes a hammer, neither tool is better than the other. Metode eksperimen ini salah satu metode aja untuk menggambarkan fenomena ekonomi dan menjelaskan fenomena tersebut. Banyak metode lain yang mungkin lebih cocok dan lebih bisa menjelaskan fenomena ekonomi. Gitu. Nah, sebelum masuk ke ini pengolahan data eksperimen, saya balikkan ke MC kembali. Ya, baik, terima kasih Mas Pian atas materi yang telah disampaikan. Sangat bermanfaat ya. Dan seru sekali menurut saya. Dengan perkembangan penelitian eksperimental tentang ekonomi yang mulai tumbuh sejak 1948 tadi oleh Chamberlain, hingga saat ini bisa dilakukan oleh berbagai peneliti di bidang ekonomi yang dapat bermanfaat untuk penerapan kebijakan dan lain sebagainya. Mungkin dalam beberapa menit ke depan, saat ini kita buka sesi tanya jawab ya. Jika teman-teman ingin memberikan pertanyaan, mungkin bisa langsung ditulis di kolom komentar, atau bisa jika ingin bertanya secara verbal, bisa istilahnya menulis namanya di kolom komentar. Baik, saya persilakan bagi yang ingin bertanya. Mungkin bisa kita mulai dari pertanyaan dari Mas Darmawan.
apakah ada contoh hitungan untuk eksperimen ini? Buku apa yang bisa jadi referensi untuk belajar metode eksperimen? Mas Pian mau langsung dijawab aja atau ditunggu dulu ya? Oh, boleh langsung kalau mau dijawab. Langsung. Baik. Silakan, Mas. Kalau di eksperimen, untuk perhitungannya sebenarnya sangat sederhana ya. Kita nggak perlu bikin regresi macam-macam. Biasanya cuma melakukan uji beda dari treatment-treatment yang ada. Jadi uji beda kalau belajar di statistik kan macam-macam ya. Ada uji beda yang parametrik, ada yang non parametrik, dan itu tergantung dari pengukuran yang dilakukan. Jadi kalau pengukurannya parametrik ya menggunakan uji beda parametrik, kalau non parametrik ya menggunakan uji beda non parametrik. Nah, untuk buku macam-macam sih sebenarnya. Ini saya kasih lihat salah satu contohnya. Sebentar. Nah, ini ada methods in experimental economics, in an introduction, penulisnya Wayman. Bisa, nggak tahu ya kalau di Indonesia, saya kurang tahu, tapi banyak kok buku-buku experimental economics yang bisa diakses. Atau yang lain lagi ada, sebentar. Kalau saya dulu pakai namanya Colin Camerer ini. Oh, bukan kok, judulnya Behavioral Games. Nah, ini kalau tertarik ke isu-isu game theory, buku ini juga bisa rujukan untuk eksperimen. Itu sih. Oke, baik Mas. Mungkin bisa kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Arief Pujiono. Mengenai apakah perilaku seseorang dalam membayar zakat atau wakaf bisa dilakukan dengan eksperimen? Jika bisa, bagaimana desainnya? Silakan, Mas Pian. Ya, kebetulan dulu saya pernah membuat eksperimen terkait perilaku sedekah. Dan ada beberapa rekan di FE yang juga dulu melakukan melakukan eksperimen untuk melihat perilaku sedekah. Jadi ini bisa dilakukan dan biasanya subjek diberikan sebuah endowment, kemudian dia diminta untuk memberikan bagian dari endowment itu. Jadi kalau charitable giving ini sebenarnya mirip-mirip, kalau eksperimen untuk zakat atau sedekah gitu biasanya mirip dengan eksperimen di ranah social preference. Jadi mungkin nanti bisa ngecek ini ya, saya tunjukkan sebentar. Di web yang saya kasih tadi, nah terus ini ada dictator game, ultimatum game, atau bisa dicari soal yang social preference. Nah, kalau nggak salah di sini ada beberapa paper terkait charitable giving. Nah, nanti tinggal dibuat setting bahwa ya charitable giving itu berupa
zakat atau infak atau sedekah. Nah, dulu saya buat sebuah eksperimen bagaimana preferensi terhadap suatu barang itu mempengaruhi sedekah atas barang tersebut. Jadi saya membedakan antara waktu itu eksperimennya pakai coklat ya. Jadi di awal seseorang diberikan coklat, terus dia ditanyakan mana yang coklat yang lebih disukai, mana yang enggak. Terus orang tersebut diberikan sebuah tugas di mana hadiahnya ditentukan dari produktivitas seseorang tersebut dalam mengerjakan tugas. Jadi semakin produktif, semakin banyak coklat. Nah, hasil dari tugas tersebut akan kemudian didonasikan ke orang lain gitu. Nah, di eksperimen tersebut ditemukan bahwa jadi ini kan jadi orang kerja untuk sedekah ya, istilahnya kayak gitu. Nah, ternyata untuk barang yang disenangi dia akan bersedekah lebih gitu. Atau dalam artian kalau di sini berarti dia produktivitas dalam mengerjakan sebuah tugas itu lebih tinggi daripada untuk barang yang nggak terlalu disenangi. Kayak gitu sih. Oke, udah Mas Yun ya? Ya. Mungkin bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Revi Hasriani Utami. Mas Pian, terkait deception yang sebisa mungkin dihindari, seandainya deception-nya dari tujuan eksperimen, apakah common dilakukan ethical? Tidak ya. Misal peneliti bilangnya ke subjek kalau eksperimennya itu tentang eksperimen produk. Padahal betulnya peneliti mau meneliti tentang preference atau utility. Oke, silakan Mas. Kalau memang yang pengen diteliti terkait preference atau utility, sebenarnya nggak menyampaikan bahwa itu produk pun nggak masalah kan. Jadi tidak melakukan hal yang unethical aja. Tidak, maksudnya untuk mendapatkan hasil penelitian dari objeknya, bila itu utility atau preference, nggak harus menyampaikan bahwa itu eksperimen terkait produk. Atau gimana, ini sangat kontekstual kayaknya. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail gitu, apa yang dimaksud deception di sini. Ya, mungkin Mbak Revi Hasriani Utami mungkin bisa dinyalakan mic-nya untuk bertanya lebih lanjut. Oke. Ini sih Mas, misal kayak ini mungkin psikologi kali ya, yang orang-orang yang mengaku sebagai wine experts kemudian diundang terus dibilang itu untuk menilai wine gitu. Padahal kita mau ngukur sebetulnya wine experts-nya ini beneran expert atau enggak, atau cuman persepsi mereka doang gitu. Oh, I see. Nah, ya yang kayak gitu memang sebisa mungkin dihindari sih. Dan waktu itu saya ketika mau bikin eksperimen kan harus minta izin ke ethical board gitu ya di kampus. Nah, itu yang kayak gitu biasanya nggak bakal diizinin tuh. Nah, ya tapi kecuali kalau memang apa ya, ada hal yang dibolehkan itu kalau memang tidak mungkin melakukan eksperimen tersebut kecuali dengan deception gitu. Nah, ada hal-hal yang kayaknya bisa dilakukan tanpa adanya deception. Dan apalagi kalau misalkan ini ya, ini pengaruhnya terhadap reward ya, dan itu lebih nggak boleh lagi gitu. Kalau yang tadi kan cuma role aja kan sebenarnya, walaupun sebisa mungkin itu dihindari. Oke, makasih Mas. Maksudnya kan masih possible aja kan untuk ngundang orang yang benar-benar tahu
wine. Oke, baik. Udah terjawab ya Mbak Revi. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, itu dari Mas Zeki Yasin. Untuk mengetahui tingkat representasi dari subjek yang uji itu bagaimana ya? Misalnya, untuk menguji perilaku petani dalam mengalokasikan suatu dana yang diberikan. Nah, itu apakah dalam membuat eksperimen bisa random saja mengambilkan suatu wilayah? Baik, Mas Pian, mungkin. Terkait representativeness, pertama ini tergantung apa yang direpresentasikan. Jadi kalau misalkan memang fokus untuk petani, ya harus dilakukan ini ya, subjeknya petani ya, bukan mahasiswa gitu. Nah, kedua, berapa treatment yang mau dijalankan. Jadi semakin banyak treatment yang mau dibuat, semakin banyak subjek yang digunakan. Kalau rule of thumb-nya ya, biasanya di paper-paper untuk lab eksperimen itu per treatment ya kisaran 100 ya, 100 biasanya yang umum ya. Walaupun kalau misalkan kita bicara statistik biasanya kan 30 ya untuk bisa dapat angka yang representatif gitu. Nah, tapi kalau di paper-paper yang udah dipublish untuk lab eksperimen biasanya 100 200 itu untuk per treatment. Jadi kalau misalkan ada 3 atau 4 treatment ya tinggal dikalikan. Nah, terkait randomisasi, jadi random ini bukan dalam artian wah kita bisa seenaknya aja ngambil-ngambilin orang gitu. Itu convenience method namanya, bukan random. Nah, kalau misalkan di sini field eksperimen dan mau randomisasi, jadi memang harus di data keseluruhan semuanya, terus dilakukan randomisasi gitu. Nah, tapi kalau misalkan ini laboratorium, cara randomisasinya adalah dari partisipan yang semuanya direkrut, itu mereka dirandomisasi untuk dimasukkan ke grup treatment-nya gitu. Jadi bukan urut yang daftar paling atas, kemudian ini masuk ke grup treatment A, treatment B gitu. Tapi memang mereka diassign ke treatment tertentu. Nah, cara melakukan assignment treatment itu bisa dua hal. Memang dari awal dilakukan pembedaan session antar treatment. Jadi misalkan eksperimennya dilakukan dalam seminggu, tiap hari satu session gitu. Jadi di sesi 1 itu treatment A, treatment B, treatment C, terus mengulang lagi treatment A, treatment B, treatment C. Terus orang-orang diassign ke secara random ke salah satu sesi tersebut gitu. Jadi nanti diundang misalkan Pak Joko diundang untuk yang season pertama. Terus siapa lain lagi season kedua gitu. Sesi maksudnya. Cara yang lain lagi adalah kita nggak membedakan treatment dengan melakukan assignment treatment dalam satu sesi. Tapi bisa juga dalam satu sesi itu kita buat beberapa treatment. Jadi ya misalkan ya udah nih semua orang diundang dalam sebuah satu sesi. Nah, kemudian dalam satu sesi tersebut orang dilakukan randomisasi untuk duduk kursinya gitu. Jadi di lab tersebut udah disediakan kursi-kursi yang udah kita assign treatmentnya. Jadi dalam satu ruangan itu orang ada yang dapat treatment A, ada yang dapat treatment B, ada yang dapat treatment C, kayak gitu. Mas Zeki, bagaimana, sudah terjawabkah pertanyaannya? Iya, sudah. Terima kasih. Mungkin bisa kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, itu dari Mbak Rizky ya. Apakah ada standar minimal untuk hasil studi eksperimen bisa digeneralisasi ke populasi? Misal untuk survei ada minimal sampel, atau kalau di kuantitatif ada p-value untuk significant value. Baik Mas Pian, silakan dijawab. Pertama untuk p-value, ini kan untuk menunjukin bahwa
sebenarnya apakah efek dari treatment itu signifikan atau enggak gitu kan ya. Bukan untuk representativeness. Jadi significant p-value juga ada dalam eksperimen kalau kita melakukan uji beda ya antara kontrol sama treatment misalkan gitu. Nah, itu dilihat untuk tahu apakah treatment yang diberikan itu mempunyai perbedaan yang signifikan atau enggak. Nah, kalau masalah minimal sampel, sebenarnya kalau bicara ini ya, fixnya minimal berapa gitu, untuk lab eksperimen nggak ada batasan minimum gitu. Tapi yang seperti saya bilang tadi, kalau di jurnal-jurnal, di artikel jurnal yang dipublish belakangan ini ya, itu kisaran 100 untuk per treatment itu. Nah, ini sebenarnya udah naik ya, karena kalau baca paper-paper yang dulu, itu per treatment biasanya cuma 30, 40, 60 itu ada. Tapi kebanyakan yang publikasi sekarang itu kisaran 100 untuk per treatment. Dan biasanya ini, oh ya, terkait generalisasi ke populasi. Ini juga tergantung populasi apa yang kita mau generalisasikan kan. Misalkan populasi pekerja atau populasi dengan profesi tertentu gitu. Nah, ini nggak bisa digunakan subjek yang sembarangan gitu. Walaupun memang ada beberapa ini ya studi yang menunjukkan bahwa mahasiswa itu perilakunya secara umum dalam eksperimen-eksperimen yang selama ini dibuat itu nggak jauh beda sebenarnya dengan orang-orang di kelas pekerja gitu. Terlebih misal untuk beberapa paper terkait tax compliance kayak gitu. Ada paper di US, maksudnya paper yang membahas kondisi US, bahwa perilaku tax compliance dari student sama tax compliance dari orang-orang yang udah kerja itu nggak berbeda secara signifikan. Jadi tetap bisa pakai mahasiswa untuk subjeknya. Oke, baik Mbak Rizkia, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Mbak Rizkia, sudah terjawab ya? Baik, kita anggap sudah. Selanjutnya mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ini dari Nur Sugiyarti. Mbak Nur Sugiyarti. Selamat pagi Mas Pian, izin bertanya bagaimana cara kita meyakinkan pembaca bahwa penelitian kita valid dengan metode eksperimen ini? Bagaimana Mas Pian? Yang paling berpengaruh terhadap validitas itu sebenarnya bagaimana cara kita melakukan kontrol terhadap eksperimen kita. Jadi apa yang didapatkan dari eksperimen atau apa yang didapatkan dari perbedaan treatment dengan kontrol itu memang benar-benar dari intervensi yang kita lakukan. Jadi jangan sampai ada confounding faktor lain yang menjadikan hasil perbedaan tersebut bias. Jadi ketika kita bisa meyakinkan bahwa desain eksperimen ini sudah mengakomodir kemungkinan confounding faktor, jadi ya mestinya kita sudah bisa cukup yakin untuk menyatakan bahwa hasil eksperimen kita valid. Oke, baik. Untuk Mbak Nur Sugiyarti bagaimana? Apakah sudah terjawab? Mbak Nur Sugiyarti. Ya. Sudah terjawab kah Mbak?
Keren, bagus. Terima kasih atas jawabannya, Mas Pian. Oke. Mungkin dari teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan lainnya gitu? Kalaupun ingin bertanya secara verbal, mungkin bisa menulis nama di kolom komentar. Ya, sambil menunggu pertanyaan selanjutnya, ini ada pertanyaan dari live chat YouTube ya, dari Mas Adrian Karim. Dia bertanya, selain dasar-dasar ekonomi, statistik, dan lain-lain, apakah perlu menggunakan perangkat ilmu lain untuk membuat eksperimen ekonomi? Misalnya psikologi atau disiplin ilmu sosial lain, mengingat objeknya perilaku. Oke, Mas Pian mungkin bisa dijawab. Oke. Selama tadi kan saya nyebutin tiga underpinning teori yang biasanya dipakai di experimental economics, yaitu ada decision theory dari utility maximization, terus ada game theory sama market theory. Jadi ketika misalkan perilaku tersebut bisa dijelaskan dengan ketiga hal ini, mestinya itu bisa dilakukan dalam experimental economics. Nah, kalau misalkan hal-hal terkait psikologi yang tiga hal ini nggak bisa menjelaskan, ya mungkin berarti bukan ranah experimental economics. Tapi gini ya, mungkin ada beberapa contoh di mana hal itu bersinggungan. Misalkan diktator game atau ultimatum game, ketika kita memberikan treatment berupa induksi ekspresi. Jadi ada kalau nggak salah ada sebuah eksperimen yang melakukan hal seperti ini. Jadi responden dikasih video. Nah, video ini ada berbeda-beda antar treatment. Jadi ada yang video yang menyedihkan, ada video yang membuat orang jengkel, terus ada video yang membuat orang senang gitu. Nah, terus setelah menonton video ini, seseorang subjek diminta untuk melakukan public good games atau diktator game, saya lupa. Nah, terus kemudian direkam bagaimana kontribusi seseorang tersebut. Nah, itu ada beda-beda dalam kontribusinya. Nah, mungkin kayak gitu kali ya, yang sedikit beririsan dengan psikologi atau yang lain. Oke, baik. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya dari Mbak Yuli Rosdianti. Mengingat waktu kita tinggal 30 menit lagi, maka sesi pertanyaan saya tutup. Yang terakhir dari Mbak Yuli Rosdianti. Yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan praktek untuk menggunakan stata. Oke, pertanyaannya adalah, apakah dengan membuat subjek anonimus itu bisa fully menghindarkan dari social disability bias dalam eksperimen? Oke, baik Mas Pian, silakan. Fully atau enggak itu sebenarnya kita nggak bisa benar-benar tahu ya. Tapi itu hal yang ampuh untuk meminimalisir hal tersebut gitu. Ya mungkin seseorang masih punya kecenderungan, wah ini ditandai nih, saya duduk di sini terus nanti kertas jawaban saya diambil terus pasti tahu nih saya yang ngisi kayak gini gitu, misal kayak gitu. Nah, tapi dengan anonimus sesungguhnya itu meminimalisir, karena bisa jadi kan ya walaupun ditandai bisa aja lupa gitu. Atau kalau misalnya mau lebih meningkatkan effort untuk menghindari social desirability bias ini, bisa pakai komputer. Jadi kan data yang masuk kan nggak tahu ini dari orang yang mana gitu. Nah, kalau komputer lebih bagus lagi. Atau selain itu bisa juga pakai double blind. Jadi
peneliti itu nggak jadi eksperimenternya. Ada orang lain yang menjadi eksperimenter, sehingga peneliti juga nggak tahu ini data ini nggak bisa diidentifikasi orang yang mana gitu. Oke, Mbak Yuli, bagaimana? Apakah pertanyaan sudah terjawab? Mbak Yuli, oh iya. Oke. Mungkin Mas Fian bisa dilanjut dengan sesi praktek dengan statanya, Mas Fian. Oh, Dengan ini kita sudahi saja sesi tanya jawabnya dan akan dilanjutkan dengan sesi praktek dengan stata yang disampaikan oleh Mas Fian. Oke, silakan Mas. Oke. Sebentar. Ini saya pernah melakukan sebuah penelitian yang ya kira-kira pertanyaannya kayak gini. Bagaimana reciprocity itu berlaku antara orang yang beruntung dengan orang yang nggak beruntung. Nah, sebelumnya buat yang belum pernah dengar istilah reciprocity itu, ada sebuah perilaku timbal balik ketika misalkan kita dibaikin orang, maka kita akan ngebaikin orang lain. Ketika kita dijahatin seorang, kita akan menjahati orang lain juga. Jadi kayak tit for tat lah. Nah, normalnya reciprocity itu dimainkan dalam seperti ini ya. Ada dua pihak. Pihak pertama, dia dikasih endowment sebesar 10 koin. Terus kontribusi dari A ke B ini dikalikan dengan 3. Tapi terserah A mau ngasih atau enggak gitu. Nah, kalau ngasih, misalkan ngasih katakanlah 4 gitu ya. Maka endowment ini dikalikan 3 terus jadi 12. Jadi yang diterima B ini adalah 12. Nah, kemudian si B mengembalikan sejumlah uang yang diterima tadi ke A. Nah, apa yang dikembalikan B ke A itu namanya reciprocity gitu. Nah, yang dikirimkan A ke B itu dianggap sebagai trust gitu. Nah, B mengirimkan ke A karena dia berterima kasih udah dikasih dari A. Nah, ini gamenya udah dikenalin tahun 1995. Terus saya mencoba modifikasi bahwa orang tuh gimana sih perilaku reciprocity-nya ketika dia beruntung atau ketika dia nggak beruntung. Rasionalnya kayak gini. Jadi misalkan teman-teman dibantu ketika ujian gitu kan, dibantu belajar. Nah, apakah teman-teman saat tahu bahwa ini karena faktor lain ujiannya gagal gitu. Nah, apakah tetap teman-teman merasa berterima kasih ke orang yang udah ngajarin ujian tersebut gitu? Kan bisa aja gara-gara hal lain kita menyalahkan orang yang udah berbaik ke kita. Nah, ini saya buat metode sebuah eksperimen untuk menjawab hal itu. Nah, gimana caranya? Jadi tadi kan normalnya uang yang diberikan A ke B itu dikali 3. Nah, ini sebelum dikasihkan ke B, uang yang diberikan tersebut ada 2 kemungkinan, dikalikan 1 atau 3. Nah, di treatment lain dikalikan 3 atau 5 gitu. Jadi yang didapat B ini tergantung dari hasil lemparan koin. Kalau misalkan kepala, ini yang di treatment atas ini dapatnya 1. Kalau ekor dapatnya dikalikan 3 ya, bukan dapatnya 3. Jadi misalkan si A ngasih 5 koin. Nah, si B ini dapatnya bergantung hasil dari lemparan koin. Apakah dia beruntung atau enggak gitu. Kalau enggak beruntung dapatnya 1. Kalau beruntung kan dapatnya
3 gitu. Nah, terus dia menyalahkan A atau enggak atas keberuntungan tersebut gitu. Kan pertanyaan kan kayak gitu. Nah, untuk melakukan kontrol yang baik, kan mestinya saya memperhitungkan cuma orang-orang yang dapat kelipatan 3 kan. Makanya saya buat 2 treatment di sini. Yang di atas adalah lucky frame treatment, yaitu ketika orang yang kelipatannya 3 ini, dia merasa beruntung, karena 3 ini beruntung kan. Sedangkan yang di bawah, pengkalian 3 ini kan bisa dibilang nggak beruntung ya, karena mestinya dia bisa dapat multiplier 5 gitu. Jadi saya semacam menginduksi emosi perasaan beruntung itu melalui flip coin ini. Kalau yang di lucky frame treatment itu flipping coinnya antara 3 dan 1. Kalau di unlucky frame treatment, flipping coinnya antara 3 dan 5. Jadi meskipun sama-sama multipliernya 3, kalau yang di atas multiplier 3 itu hal yang menyenangkan, kalau yang di bawah multiplier 3 itu hal yang nggak menyenangkan. Nah itu kira-kira penelitiannya. Terus saya mau mencoba hasil penelitian itu saya taruh dalam bentuk kayak gini ya. Ini yang bakal kita lakukan di Stata. Jadi data yang kita dapatkan adalah pertama data alokasi A ke B, terus actual ininya ya, koin. Jadi koin yang dia dapatkan itu yang kali 3 atau kali 1. Terus data kontribusi B ke A. Oke. Kita pilih dulu. Nah, silakan buka datanya. Ini sudah diberikan ke ini kan ya, peserta datanya. Halo? Teman-teman di data. Sudah ada di website. Oke. Nah, kalau kita lihat datanya, pencet aja D ya, atau des, atau apalah, deskriptif. Nah, ini kita lihat datanya. Itu ada data berikut ini. Pertama, ini ID, nggak perlu diperhatikan. Treatment. Jadi mereka ini masuk ke dalam treatment mana? Kalau kita tap, nah itu ada 36 orang yang di treatment lucky frame, ada 36 orang yang di treatment lain. Nah, masing-masing orang di treatment ini mempunyai data akan kontribusinya dia A ke B dan B ke A. Jadi misal kita bisa lihat di sini. Nah, ini actual A, ini adalah data berapa jumlah yang A berikan kepada pemain B. Kita bisa tabulasi. Nah itu, sorry, saya tadi bilang nggak ya, kalau jumlah yang diberikan itu antara 0, 3, 5, 7, atau 10. Oke, 0, 3, 5, 7, 10. Jadi cuma ada 2 orang yang ngasih 10, sebagian besar orang ngasih 5. Ya mungkin biar fair gitu ya. Nah, terus kalau kita mau bikin tabel yang seperti saya bilang tadi, kan kita rencananya mau bikin kayak tabel gini ya, agar kita bisa membedakan berapa sumbangsih B terhadap A untuk masing-masing kemungkinan
jumlah alokasi dari player A ke player B. Nah, kita coba di statanya. Hai, saya close dulu. Bentar. Kita klik, kita buat tabel treatment. Kelamaan. Nah, ini. Nah, di sini komennya seperti ini ya. Ini kita buat tabel untuk melihat di masing-masing treatment. Ini ada treatment lucky treatment sama unlucky treatment. Nah, untuk multiplier yang 3. Jadi kita cuma ngambil yang dapat multiplier 3. Isinya, isi tabel ini C content adalah rata-rata dari jumlah yang dikirimkan B jika A mengirimkan 3, terus jumlah yang dikirimkan B jika A mengirimkan 5, jumlah yang dikirimkan B jika A mengirimkan 7, dan seterusnya. Nah, ini masing-masing hasilnya ya di tiap treatment. Nah, bisa kita lihat sebenarnya nggak ada perbedaan ya. Kita nggak tahu ini statistically signifikan atau enggak. Kita bisa lihat nggak ada perbedaan yang jauh antara treatment dengan treatment lucky sama treatment unlucky jika pemain A mengirimkan 3 token. Nah, kalau pemain A mengirimkan 5 token juga nggak jauh beda. Kalau pemain A mengirimkan 7 token juga. Nah, di sini udah mulai sedikit beda. Nah, kalau di sini juga, nah bedanya lebih besar lagi. Jadi ini kayak semakin menunjukkan bahwa ketika pemain A memberikan token yang lebih besar, maka reciprocity yang diberikan seseorang itu makin besar juga. Dan perbedaannya itu makin besar ketika jumlah token sebagai trust tadi lebih besar ya. Kalau di sini 10. Nah, gimana cara kita tahu bahwa apakah perbedaan ini signifikan atau enggak? Nah, berarti kita harus bikin uji bedanya. Untuk melakukan uji beda, kita ini pakai ini ya, Kruskal-Wallis. Kita cari tahu uji beda untuk pertama misalkan yang saat A mengirim 3, apakah ada perbedaan yang dikirimkan B ke A di antara treatment dan di treatment lucky sama unlucky. Nah, kita lihat di sini chi-square-nya sama p-value-nya. P-value-nya 0,8 ya. Ini nggak signifikan. Nah, kita coba lagi untuk yang jika A mengirimkan 5, masih nggak signifikan juga. Kita coba jika A mengirimkan 7, nggak signifikan juga.
Dan kita lihat sebenarnya semuanya nggak signifikan ya. Jadi intinya yang kita dapatkan dari eksperimen ini ya null result, bahwa orang beruntung ataupun orang nggak beruntung itu tidak mempunyai perbedaan perilaku reciprocity. Oh ya, ini pakai Kruskal-Wallis. Tapi kalau misalkan eksperimen teman-teman punya harus menggunakan uji tes yang berbeda, ya bisa juga menggunakan tes yang lain. Kalau misalkan pakai Wilcoxon-Ransom test, ya itu tinggal pakai Ransom. Misalkan ini kayak yang tadi, tapi diubah jadi Ransom. Nah, hasilnya kayak gini. Ini juga nggak signifikan. Kalau misalkan dia measurement-nya berupa angka nominal, bisa pakai di tes. Nah, sini juga kayak gini. Ini juga nggak signifikan. Nah, penggunaan antara misal pakai Kruskal-Wallis atau ini Wilcoxon atau t-test, itu tergantung data apa yang kalian punya. Bisa dicek lagi buku statistiknya, mana yang data mana yang cocok menggunakan uji apa. Gitu. Nah, terus mau ngasih lihat juga kalau kita mau eksplorasi datanya, apakah ada perbedaan antara jumlah yang dikirim pemain A. Ini bukan ini ya, bukan variable of interest kita, tapi ya kita cek juga. Table treatment contain main-nya jumlah A. Rata lainnya juga nggak jauh beda. Sebenarnya ini menunjukkan bahwa kita punya ini ya, kita punya pengkelompokan treatment yang bagus, karena ketika misalkan apa yang dikirim A itu nggak beda, jadi perilaku yang di B itu kita bisa komparasikan antara treatment dan kontrol. Nah, seperti yang tadi, ini juga sebenarnya harus dites, walaupun kalau dari rata-ratanya aja udah kelihatan tidak jauh berbeda, tapi kalau misalnya mau yakin lagi, kita bisa melakukan tes. Misalnya ini menggunakan tes pakai Wilcoxon. Nah, ini kita lihat p-value-nya juga tidak signifikan. Terus, misal kalau kita pengen lihat distribusi datanya untuk terus membuat histogram, itu Duvel-nya juga udah ini kan diterima masing-masing kan. Nah, silakan aja run. Oke. Sebentar. Hasilnya seperti ini. Ini persebaran dari kontribusi yang A berikan ke pemain B. Nah, pada intinya sebenarnya ini sama kayak tabulasi dari ini. Nah, cuma kalau kita buat dalam bentuk histogram kayak gini. Ada sebagian besar orang mengirimkan kontribusi sebesar 5 token.
Nah, gimana dengan distribusi dari pemain B ke A? Kita cek dulu kondisi saat pemain A mengirimkan 3. Oh, sorry. Histogramnya. Nah, ini saat pemain A mengirimkan 3, sebagian besar pemain B nggak ngasih balik ya, atau mengasih balik dalam jumlah yang sedikit. Karena ya merasa bahwa, oh kok cuma dikasih 3 gitu kan. Nah, kalau kondisi yang lain, ini saat pemain A mengirimkan 5, maka pemain B udah mulai banyak yang mengirimkan 5 juga nih. Selanjutnya, saat pemain A mengirimkan 7. Nah, semakin mulai banyak yang lebih dari 5 nih. Ada 8, ada 12. Nah, sedangkan saat pemain A mengirimkan 10, nah itu bahkan ada yang ngasih 20. Ini bisa jadi orang-orang yang dapat multiplier 5 ya. Jadi kalau A ngasih 10 dikali multiplier 5 dapat 50. Jadi masih bisa dikatakan wajar orang ngasih 20 atau 25. Sip, mungkin itu aja pemakaian statanya. Karena memang di eksperimen nggak terlalu banyak ya menggunakan stata. Kita biasanya yang pusing itu membuat desain eksperimennya. Jadi data yang didapat di stata pun biasanya yang udah bersih. Jadi kayak tinggal melakukan uji beda, terus ditampilkan hasilnya ke paper yang mau kita tulis. Oke, terima kasih Mas Pian atas penyampaiannya. Mungkin ya waktunya tinggal 4 menit lagi ya, kita anggap sudah selesai acara webinar pada hari ini. Saya sebagai moderator pamit undur diri dan saya kembalikan kepada Saudara Dendi sebagai host pada acara kali ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Kapian, terima kasih Sam atas bantuannya memimpin webinar kali ini. Lagi terima kasih semuanya atas rekan-rekan semua yang sudah bergabung berpartisipasi dalam webinar kali ini. Alhamdulillah webinar ini telah mencapai puncaknya dan kami mohon maaf apabila selama webinar ada kekurangan, mungkin juga ada pertanyaan-pertanyaan rekan-rekan semua yang belum sempat kami jawab, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cuman kami berharap webinar yang kami selenggarakan pada hari ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Dan jangan khawatir bagi rekan-rekan yang ketinggalan karena siaran ulangnya akan kami siarkan kembali di YouTube channel Sekolah Stata. Jadi bagi rekan-rekan yang belum tahu pembelajaran kami ada channel YouTube yaitu channel YouTube Sekolah Stata. Bisa diakses ke sana dan jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan notifikasi agar setiap hari bila ada update konten kami bisa menginformasikan kepada rekan-rekan semua. Sekali lagi terima kasih banyak dan kita jumpa di webinar berikutnya. Masih tentang eksperimental, cuman siapa pengisinya dan apa topik yang lebih jelasnya. Tunggu kabar terbaru dari kami dan jangan lupa follow Instagramnya juga di @sekolahstata dan kalau mau mengeksplorasi data lebih lanjut
mencari tahu tentang Sekolah Stata, bisa kunjungi juga websitenya di sekolahstata.com. Oke, itu saja rekan-rekan semua. Terima kasih dan kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Saya N ya. Sampai jumpa rekan-rekan semua. Ini. Terima kasih Kak Pian.